Untuk elemen kering ya seperti baterai, nah, baterai ABC alkalin ya, baterai yang seperti itu. Di sini terdiri dari karbon, nah, yang warna hitam. Kalau pernah membongkar baterai itu warna hitam, itu karbon yang menjadi kutub positif, dan kemudian ada mangan dioksida atau MnO2 kimianya. Ada juga amonium klorida atau NH4Cl. Sedangkan untuk kutub negatifnya, nah di situ ada Zn atau Zn. Itu sebagai kutub negatif. Nah, kemudian larutan atau zat elektrolitnya apa? Di sini ada NH4Cl yang sebagai zat elektrolit. Sedangkan fungsi dari mangan dioksid, nah itu sebagai zat depolarisator agar elemen kering atau baterai ini menjadi lebih awet untuk mencegah. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber tegangan listrik untuk SMP kelas 9 materi di semester 1. Apa saja yang kita pelajari untuk sumber tegangan? Nah, di sini sumber tegangan ya, itu merupakan alat yang dapat membuat beda potensial. Berdasarkan arah arus yang ditimbulkan, sumber tegangan dibedakan menjadi dua, sumber tegangan arus bolak-balik atau AC, nah, singkatan dari alternating current. Contohnya apa? Generator, dinamo sepeda, stop kontak, PLN. Cirinya di sini untuk AC, dia cenderung memiliki apa? Tegangan yang besar. Nah, biasanya dia besar. Kemudian yang kedua, sumber tegangan arus searah atau direct current, disingkat DC. Contohnya seperti elemen volta, baterai, akumulator, nah, atau biasa kita sebut aki. Ada juga sel surya. Nah, cirinya di sini apa? Nah, dia cirinya apa? Biasanya kecil ya, sumber tegangannya biasanya kecil. Selain itu apa? Nah, selain itu biasanya apa? Disertai dengan adaptor. Nah, adaptor. Berdasarkan dapat diisi kembali atau tidaknya sumber tegangan itu dibedakan menjadi dua. Sumber tegangan primer yang mana tidak dapat diisi lagi atau sekali pakai. Nih, tidak dapat diisi lagi. Contohnya elemen volta, elemen Danil, elemen Lagrange, dan baterai. Baterai yang dimaksud ini bukan baterai HP ya, tapi lebih ke baterai ABC alkalin. Nah, seperti itu. Sumber tegangan sekunder. Nah, kalau ini dapat diisi lagi. Nah, dapat diisi lagi. Contohnya apa? Baterai NECD, nah, seperti yang ada di HP. Akumulator atau aki, kalau habis bisa di strum lagi, sel surya dan dinamo. Sumber tegangan arus searah atau DC, contohnya apa saja tadi? Elemen volta. Nah, ini secara lebih jelas elemen volta itu terbagi menjadi bagian yang mana bagian-bagian itu ada unsur atau kandungannya. Di kutub positif itu ada yang namanya tembaga atau Cu. Sedangkan di kutub negatif diisi dengan seng. Nah, jika kita lihat di bawah itu ada H2SO4 atau asam sulfat. Nah, ini sebagai apa? Sebagai larutan elektrolitnya. Reaksinya, nah, ini reaksinya yang terjadi. Arah arus, nah ingat arah arus itu kita mengalir dari positif ke negatif. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar di situ, arah arusnya dari positif ke negatif. Tetapi untuk arah aliran elektron, nah elektron itu dari negatif. Nah, kemudian ada di bawah itu, nah, dia akan mengumpul di positif, nah, akan terjadi depolarisasi atau pengkutupan, sehingga apa? Elemen volta, nah, sebagai sumber tegangan arus searah ini apa? Tidak dapat diisi lagi atau cenderung tidak tahan lama. Tidak tahan lama nih. Kenapa? Karena terjadi apa? Polarisasi atau pengkutupan. Polarisasi. Elemen volta ini menjadi sumber tegangan
Nah, yang pertama sederhana ini yang ditemukan sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan. Nah, saat digunakan maka molekul-molekul asam sulfat akan terurai menjadi ion hidrogen yang bermuatan positif dan ion-ion sulfat yang bermuatan negatif. Nah, seperti terdapat di reaksinya. Selanjutnya ada elemen Daniel. Elemen Daniel ini lebih lanjutnya dari elemen volta, penemuannya setelah elemen volta. Di sini di kutub negatif sama, dia menggunakan Zn atau Zn. Nah, bisa dilihat di atas itu. Kemudian untuk kutub positifnya, nah ini positif ya, ini positif. Dia menggunakan apa? Tembaga juga, yang warna merah itu. Untuk zat elektrolitnya yang digunakan asam sulfat. Nah, ini yang di dalam nih asam sulfat. Dan yang di luar ini ada tambahan CuSO4 sebagai apa? Zat depolarisator. Untuk apa? Zat depolarisator berfungsi untuk mencegah terjadinya polarisasi atau pengkutupan. Elemen Lechland. Nah, di sini untuk negatifnya sama diisi dengan Zn atau Zn. Tetapi untuk positifnya ini tidak diisi oleh tembaga seperti di elemen volta maupun elemen Daniel, tapi diisi dengan karbon atau C. Untuk zat elektrolitnya menggunakan NH4Cl atau amonium klorida dan mangan dioksid sebagai zat depolarisatornya. Elemen kering seperti baterai diisi oleh karbon sebagai kutub positif ya. Kemudian untuk kutub negatifnya diisi oleh Zn. Nah, sedangkan zat elektrolitnya apa? Amonium klorida atau NH4Cl. Sedangkan di sini ada zat depolarisatornya untuk mencegah terjadinya pengkutupan atau polarisasi. Ada aki atau akumulator. Nah, ini dapat diisi lagi ya. Nah, di sini ada kutub positifnya diisi oleh PbO2 atau timbal dioksid, sedangkan kutub negatifnya hanya diisi oleh timbal. Zat elektrolitnya menggunakan asam sulfat. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Itu reaksi kimianya ini dari timbal dioksid ya, tambah dengan urean asam sulfat, hidrogen menjadi timbal oksida dan hidrogen. Nah, ini. Ion-ion H+ menuju timbal dioksid PbO2 dan ion-ion sulfat SO4 menuju Pb, sehingga keduanya kutubnya membentuk PbO. Ketika kedua kutubnya membentuk PbO, maka tidak ada beda potensial antara kedua kutub dan akumulator dikatakan habis. Nah, bagaimana ketika aki sudah habis? Nah, ketika aki sudah habis, nah, kedua kutubnya kan PbO, ya, baik kutub positif maupun negatif. Kemudian dihubungkan atau diisi. Nah, positif kita temukan positif ketika untuk mengisi. Nah, kita lihat nih, yang positif ini dihubungkan dengan positif, negatif dihubungkan dengan negatif, sehingga akan terisi. Ini data percobaan. Beberapa pembacaan alat ukur. Bagaimana yang terukur? Nah, dari sini kita dapat menentukan hubungan antara energi dengan beda potensial, energi dengan arus, dan energi dengan waktu. Energi listrik. Untuk mendapatkan hal-hal yang mempengaruhi besar energi listrik, kita sebaiknya mengingat kembali definisi beda potensial, yang mana V dapat kita formulasikan persamaannya V sama dengan V per Chi, atau bisa dipindah ruas, sedangkan I dari Chi per T. Jika disubstitusikan, nah, maka persamaannya akan menjadi V sama dengan VIT.
Dari hukum Ohm kita temukan V sama dengan I kali R, V sama dengan VIT ya. Dari sini tadi persamaan 1. Kita kasih merah. Nah, kemudian dari sini kita substitusikan, jadi V sama dengan I kuadrat RT. Atau bisa juga menjadi V sama dengan V kuadrat per R kali kan T. Nah, contohnya sebuah lampu dihubungkan pada sumber tegangan PLN 220 volt gigawatt. Arus yang mengalir 0,2 ampere dan lampu dinyalakan selama 5 menit. Berapakah besar energi yang dihasilkan lampu? Yang diketahui informasi di soal itu tegangannya 220. Nah, kemudian kuat arusnya 0,2 dan waktunya 5 menit, kita ubah ke second. Dicarikan energi listrik ya. Kita ada VIT ya, tinggal V kali I kali T. Tinggal diisi angkanya lalu kita hitung angkanya, ketemunya 13.200 Joule ya. Satuannya untuk energi itu Joule. Kemudian untuk daya, nah ini lampu mana yang akan menyala lebih terang? Nah, di situ yang beda itu apa? V-nya, yang satu 6 volt, yang satu 3 volt, yang lain sama ya. Dari gambar terlihat bahwa yang menyala lebih terang itu lampu yang, nah di sini tak kasih A, di sini B. B lebih terang, terlihat dari nyalanya. Kenapa? Lampu B menyala lebih terang karena menghasilkan energi yang lebih besar dalam setiap detiknya dibanding lampu A. Didapatkan dari persamaan P sama dengan V per T. Atau P sama dengan V kalikan I ya. Semakin besar V-nya maka akan semakin besar tegangannya. Atau bisa juga P sama dengan I kuadrat kalikan R. Beberapa ada 3 ya. Kasih warna merah aja, 1, 2, 3. Oke. Ada contoh lagi di sini ya, kita gunakan persamaannya. Dan ini untuk, nah ini ada persamaan lagi nih. V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per Nah ini bunyi persamaannya. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang sumber tegangan listrik SMP kelas 9 materi semester